izinkan saya mengundurkan diri dari pegawai negeri. Bayangkan Bapak Ibu, sudah mapan pegawai negeri dengan gaji yang cukup, dengan posisi yang prestis, tiba-tiba menyampaikan ingin mengundurkan diri kepada atasannya. Sang atasan kaget, mengatakan, mohon maaf, kantor ini membutuhkan Anda. Prestasi Anda luar biasa, kinerja Anda bagus, tidak ada persoalan selama ini, dan Anda sangat dibutuhkan di kantor ini. Intinya atasannya tidak menyetujui keinginan berhentinya pegawai negeri ini. Berpisahlah pegawai negeri dengan atasannya itu, dan sekian waktu berikutnya datang lagi, Pak. Dan yang disampaikan sama, Pak, izinkan saya mengundurkan diri, berhenti dari pegawai negeri. Lalu atasannya mengatakan, apakah engkau ada keberatan di urusan pekerjaan? Apa ada persoalan? Dia mengatakan tidak. Apa alasanmu? Dia diam, Pak. Enggak nyampaikan alasannya. Enggak ngomongkan kenapa dia mengundurkan diri. Pokoknya intinya pengen berhenti. Tentu atasan ini tahu kinerjanya luar biasa. Prestasinya bagus, tadi tidak diizinkan. Lalu setelah nggak diizinkan, ketiga kali datang lagi. Datang lagi, menyampaikan, saya ingin mengundurkan diri ketiga kali lagi. Ditanya oleh atasannya, apakah ada pekerjaan lain yang lebih banyak hasilnya daripada di sini? Apakah engkau ada urusan lain yang lebih besar dari sini? Dia katakan tidak ada. Dia diam. Apa alasannya? Dia diam. Sampai kemudian atasannya mengatakan, kalau begitu izinkan kami nanti ke rumah Anda, kami ingin ketemu keluarga Anda. Ya, tidak hanya kita ingin ketemu keluarga Anda. Maka sebelum atasannya datang kepada bawahannya ini, yang mengundurkan diri tadi tiba-tiba datang ke rumah atasannya, Pak. Dia ditemani istrinya, dan dia sampaikan kepada atasannya, kekeh dia ingin mengundurkan diri. Di rumah atasannya itu, kemudian bicara dari hati ke hati, dan akhirnya sang pegawai negeri itu mengatakan, mohon maaf, kami mengundurkan diri karena kami harus merawat ibu kami. Seketika itu, Pak, atasannya nangis, Pak. Nangis, Pak. Insya Allah. Dia mengatakan kalau itu secepatnya kita urus. Engkau harus segera berbakti kepada ibumu. Insya Allah, Pak. Baik, Pak. Penghasilan yang cukup, prestasi luar biasa, status sosial yang terpandang, ditinggalkan untuk berbakti kepada ibunya. Dan ketika Jumat yang lalu, ya, beliau cerita atasannya kepada kami, dan di tempat di kantor itu ada pelantikan, Pak. Pengganti pejabat ini. Setelah dilantik selesai, kasih sambutan, sambil Pak Kepala Desa ngasih sambutan sambil menahan tangis, Pak. Insya Allah. Di depan banyak orang. Dan acara penutup kami kemudian diminta untuk menutup dengan doa di acara tersebut, di gedung yang banyak pegawainya hadir. Nah, Masya Allah, Pak. Selama saya di pegawai negeri 24 tahun, saya tidak pernah disuruh mimpin doa itu. Saya ambil tisu, saya nggak pernah, Pak. Detik itulah saya bisa bayangkan kalau saya naik, saya mimpin doa, pasti saya nangis, Pak.
Saya lihat wajahnya Pak Gani Gering, saya lihat wajahnya nangis saya Pak. Ya Allah, saya nggak bisa seperti dia. Gitu. Ya Allah, ini luar biasanya si Fulan ini. Saya ambil tisu dari atas meja, beberapa lembar, saya bawa naik ke atas podium, dan di atas podium hanya tangis yang saya alami Pak, tangis. Saya nggak bisa ngawali doa itu. Saya nggak bisa mengucapkan doa itu di depan banyak orang. Dan suasana hening gitu, kantor itu. Karena saya nggak bisa ngomong. Sampai kemudian setelah saya tahan luar biasa, lalu saya sampaikan kepada seluruh yang hadir ketika itu, sesungguhnya yang paling tepat, yang paling baik, yang paling layak, paling pantas memimpin doa adalah beliau yang berbakti kepada ibunya. Kamu itu. Bukan kami, ya bilang. Bukan kami. Beliau yang paling layak, saya bilang, memimpin doa di atas podium ini. Karena di zaman Nabi SAW pernah ada seorang sahabat bernama Uwais Al-Qarni. Seorang sahabat yang baktinya kepada ibunya luar biasa. Begitu baktinya sang anak kepada ibunya ini, kita tahu kisahnya. Sampai Rasulullah SAW pesankan kepada Umar bin Khattab. Apa pesan Umar bin Khattab apa pesan Nabi kepada Umar bin Khattab? Nabi mengatakan, wahai Umar, jika engkau ketemu Uwais yang dia punya tanda-tanda di tubuhnya ini dan ini, mintalah doa kepadanya. Bayangkan. Umar bin Khattab itu dijamin masuk surga. Bayangkan. Digaransi Nabi masuk surga, tapi Nabi katakan, wahai Umar, minta doa kepada Uwais. Dan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketemu Uwais, mengatakan, wahai Uwais, doakan aku. Doakan aku. Bayangkan Pak, dijamin masuk surga minta doa dari anak yang berbakti kepada ibunya. Apa kata Uwais? Wahai Umar, engkau ahli surga, aku enggak ada apa-apanya. Apa kata Umar? Ini pesan Nabi kepadaku untuk meminta engkau mendoakanku. Uwais berkali-kali menolak Pak. Karena enggak pantas, enggak layak melihat Umar sang khalifah, sang pembela Nabi, orang yang dijamin masuk surga. Tapi karena itu pesan dari Nabi SAW kepada Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab sedikit mendesak kepada Uwais untuk mendoakannya. Dan apa yang diminta oleh Umar? Wahai Uwais, ampunkan aku kepada Allah. Baik. Ampunkan dosaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sampaikan kepada semua orang Pak. Dan tidak ada orang di tempat itu kecuali nangis. Lihat si Fulan yang berbakti kepada ibunya. Nangis semua Pak. Saya bilang, yang paling layak mendoakan beliau. Tapi di akhir yang saya katakan, karena ini saya diminta, yakinlah walaupun kami yang memimpin, beliau yang berbakti kepada ibunya mengaminkan doa kita semua di tempat ini. Kalau ingin doa mustajab, mintalah kepada beliau yang berbakti kepada ibunya. Bapak Ibu, inilah anak yang siap mendampingi ibunya, ya, merawat ibunya, ya. Dan kita bisa bayangkan anak ini pasti akan berusaha agar ibunya di akhir hayat bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ini. Karena mengurus orang tua itu jauh lebih berat, jauh lebih sulit. Tidak ada orang yang bisa mengurusnya kecuali anak-anak yang soleh, yang sabar. Itu. Maka jamaah rahimakumullah, ini pentingnya pendampingan seorang anak kepada orang tua di saat orang tua menjelang meninggal
dunia. Maka mungkin kita perlu pesan kepada anak-anak kita, ya, perlu wasiat kepada anak-anak. Anak-anak, nanti kalau ayah ibu sakit, mungkin menjelang nazak, mohon kami dibantu untuk bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Karena tidak semua orang bisa mengucapkannya, sebab saat kita menjelang nazak itu, setan juga masih masuk, berusaha menggoda kita, agar kita sibuk dengan sakit, derita, kematian, dan lupa memikirkan kalimat La ilaha illallah. Ini Bapak Ibu rahimahullah, pentingnya seorang anak mendampingi orang tuanya, agar bisa mengucapkan La ilaha illallah, karena berharap orang tuanya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Yang berikutnya adalah memohonkan ampunan. Ya. Jadi setelah seorang anak bisa mentalkin ibunya, mentalkin ayahnya di akhir kehidupannya, cukup? Tidak. Ada lagi satu perkara penting. Ada satu lagi perkara yang sangat penting, yang harus dilakukan seorang anak kepada ayah ibunya ketika pertama kali ibunya benar-benar meninggal dunia, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Salamah meninggal dunia. Nabi ketika melihat Abu Salamah wafat, Nabi kemudian menutup mata Abu Salamah dengan tangan beliau begini. Karena orang meninggal dunia itu matanya masih terbuka. Dia menyaksikan rohnya dicabut. Dia membuka matanya. Dan itu kemudian oleh Nabi diusap dan ditutup matanya. Dan Nabi membaca doa, Allahumma ghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, ampunilah dosa Abu Salamah, angkatlah derajatnya di tengah kaum yang mendapatkan hidayah. Berilah dia penggantinya di dalam orang-orang yang ditinggalkan sesudahnya. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosanya. Wahai Tuhan semesta alam, lapangkanlah kuburnya dan sinarilah dia di dalamnya. Bapak Ibu, bayangkan kira-kira kalau kita nanti benar-benar meninggal dunia, satu pertanyaannya, siapa yang mendampingi kita? Yang kedua, pertanyaannya adalah, jika itu anak-anak kita yang mendampingi kita misalnya, apakah anak-anak kita pun bisa membaca doa ini sambil mengusap wajah kita, menutupkan mata kita? Itu. Ya. Jangan-jangan kemudian, mohon maaf, anak kita enggak paham. Jangan-jangan anak kita enggak ngerti. Jangan-jangan anak kita enggak pernah belajar. Jangan-jangan anak kita enggak pernah membaca ini. Padahal ini doa yang diucapkan Nabi SAW tepat setelah Abu Salamah wafat. Dan bayangkan doa yang luar biasa. Allahumma ghfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah dosa Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Angkatlah derajatnya di tengah-tengah kaum yang mendapatkan hidayah. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Berilah dia penggantinya di dalam orang-orang yang ditinggalkan sesudahnya. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Ampuni dosa kami dan dosanya ya Allah, ya Rabb. Lampangkanlah kuburnya dan sinarilah dia di dalamnya.
Bayangkan jika Bapak Ibu anak kita kemudian kita wafat nanti, kita tahu tiba-tiba anak kita mengusap wajah kita dengan mengatakan, Allahumma ghfir li abi, ya Allah ampuni dosa ayahku. Allahumma ghfir li ummi, ya Allah ampuni dosa ibuku. Warfa' darajatahu, ya Allah angkat derajat ayahku. Ya Allah angkat derajat ibuku. Doa yang luar biasa. Doa yang istimewa. Pertama kali meninggal dunia, anak memohonkan ampun buat orang tuanya. Ya. Ini perkara yang luar biasa. Ya. Dan ini tentu menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk berpesan-pesan kepada anak kita, memberi wasiat kepada anak-anak kita, menasihati anak-anak kita. Karena yakinlah nanti ketika kita menjelang nazak, orang yang paling mungkin berada di ICU bukan tetangga, bukan teman, bukan sahabat, anak kita. Nanti yang duduk di samping tempat tidur kita menjelang nazak, duduk di samping tubuh kita yang sudah tergolek, itu hanya anak kita. Ya. Maka bersyukurlah jika kita orang tua sudah mulai pesan-pesan begini kepada anak-anak kita. Ya, mengingatkan anak-anak kita. Karena inilah perkara yang bermanfaat buat orang tua. Ya. Jamaah rahimakumullah. Dan berikutnya adalah yang memandikan jenazah. Ya. Kenapa penting anak? Karena orang yang paling layak memandikan adalah orang yang paling sayang. Begitu pesan Nabi SAW, hendaknya yang memandikan adalah orang yang paling sayang. Kenapa penting orang yang paling sayang? Dia akan melakukannya dengan lemah lembut, dengan rasa cinta. Dia lakukan sesempurna mungkin, tidak tergesa-gesa. Dan dia ingat, ya Allah, aku telah dimandikan ayah ibuku sejak kecil ribuan kali, bukan puluhan kali, ribuan kali ayah ibuku memandikanmu. Izinkan aku mandikannya di akhir kehidupannya. Itu bahagianya luar biasa. Itu nikmatnya Masya Allah. Ketika orang tua dimandikan oleh anak-anaknya. Ya. Dan ini jamaah rahimakumullah adalah kewajiban orang tua untuk mengajari, menasihati, berwasiat kepada anak-anaknya. Nah, termasuk kemudian adalah mengkafani orang tuanya. Mengkafani itu urusan gampang, urusan sederhana, tetapi kalau tidak pernah dipelajari atau sekedar belajar tidak pernah mempraktekkan, yakinlah tidak akan pernah bisa sama sekali. Ya. Yakinlah akan sulit bagi dia sesuatu yang asing, yang aneh, dan dia akan minta tolong orang lain. Padahal kita dulu ratusan ribuan kali ketika kita mulai bayi yang mengenakan baju kita orang tua kita. Bayangkan ketika kita mengkafani orang tua kita, ya Allah, aku dulu dibajui sama ayah ibu. Ya Allah, aku dulu ketika tidak bisa apa-apa dibajui ayah ibu. Izinkan aku mengenakan bajunya terakhir sebagai bentuk baktiku kepada ayah ibuku. Ya. Karena jamaah rahimakumullah, ternyata ada beberapa orang yang kemudian naudzubillah min dzalik, seorang anak disuruh mandikan orang tuanya, dia minggir, merasa enggak bisa. Disuruh mandikan ayah ibunya, dia takut, padahal dulu dia seringkali menyusahkan orang tua dengan lisan dan perilakunya. Ya. Disuruh mandikan ayah ibunya, dia pun pergi karena dia merasa tidak bisa apa-apa. Ya. Ada anak disuruh mengkafani orang tuanya pun tidak bisa. Ya. Atau takut memegang jenazah. Ya. Takut memegang jenazah orang tuanya. Padahal dulu itu tubuhnya seringkali disakiti dengan tangannya, dengan perilakunya.
ya, dengan sikap-sikapnya. Maka ajari anak-anak kita, keluarga kita, bagaimana nanti anak kita merawat kita ketika kita meninggal dunia. Ya. Jamaah rahimahullah, dan itu pernah dilakukan ayah kami kepada kami. Jadi ini kisah nyata keluarga kami ketika 10 hari terakhir Ramadan, sebelum ayah kami meninggal dunia itu. Ayah itu mengumpulkan semua anaknya, mantunya, cucunya di masjid. Dan menggelar meja panjang, membawa kain kafan, dan dipraktekkan langsung di masjid itu menyampaikan, wahai anak-anak, nanti kalau bapak dan emak meninggal dunia, begini cara memandikan, begini cara mengkafani, dan tidak boleh ada seorang pun yang mengurus jenazah bapak dan emakmu kecuali anak-anaknya. Itu, Pak. Dan ketika itu, bapak-bapak, dia bisa bayangkan, tidak ada seorang pun dari keluarga, anak-anak, menantu, cucu kecuali nangis. Kecuali nangis, Pak. Bayangkan, nangis, Pak. Ramadan, 10 hari terakhir, ingat luar biasa kami. Nah, ini pentingnya orang tua mengingatkan anak-anak, ya, ngajari anak-anaknya. Karena ini perkara yang sangat penting di akhir kehidupan orang tua kita. Ya. Kemudian berikutnya, jamaah rahimakumullah, adalah menyolatkannya. Bapak Ibu, kenapa sholat ini penting buat seorang anak, buat orang tuanya? Karena kita ini seringkali menyolatkan jenazah teman, sahabat, tetangga kita. Tetapi kita punya pengalaman yang kita jujur katakan, jika kita menyolatkan mereka, kadang-kadang khusyuk, tapi seringkali yang kita ingat yang lain. Ya. Menyolatkan tetangga yang diingat setelah ini kerjaan ini. Menyolatkan teman yang diingat ada urusan ini penting. Menyolatkan sahabat yang diingat urusan yang lain yang lebih penting. Tapi seorang anak tidak ada paling penting kecuali orang tuanya. Tidak ada di dalam otaknya kecuali ayah ibunya. Tidak ada di dalam hatinya kecuali bapak ibunya. Artinya dia pasti akan khusyuk. Yakin akan khusyuk. Tidak hanya khusyuk yang diperlukan, juga kesempurnaan doa. Dia akan baca doa dengan doa terbaik. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita thawbal abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Bayangan Bapak Ibu. Tapi persoalannya hari ini kenyataan, kalau ada anak disuruh nyolatkan orang meninggal dunia, satu, banyak yang nggak bisa. Kedua, kalaupun bisa, doanya berhenti terlalu sedikit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Selesai. Dia tidak bisa meneruskan. Ini anak yang pelit kepada orang tuanya. Ya. Ini anak yang pelit kepada bapak ibunya, hanya sekedar mendoakan, dia tidak bisa menyempurnakan doa buat orang tua. Padahal dahulu ketika kita kecil, kitalah orang yang paling disayang, apapun diberikan untuk kita, apapun dikasihkan kepada kita, walaupun orang tua ini hidup secukupnya, sesederhana apapun. Maka bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, ketika seorang anak mendoakan, ya Allah ampuni ayahku, berilah keselamatan kepadanya, ya. Maafkan ayahku, wa akrim nuzulahu, dan muliakan tempat dia masuk. Wa wasi' madkhalahu, luaskan kuburnya. Bayangkan, bahagianya orang tua didoakan anak begini.
Kita bisa bayangkan hari ini, bahagianya didoakan anak begini, Pak. Waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad, dan bersihkan dosa ayahku, dosa ibuku ya Allah dengan air dan salju dan air dingin. Dan bersihkan kotorannya, kesalahannya sebagaimana engkau bersihkan pakaian putih dari kotoran. Masya Allah, Pak. Jika doa ini mustajab dari anak yang soleh berbakti, semua dosa ayah ibunya dimaafkan Allah, diampuni Allah, Pak. Dan lihat yang terakhir, Pak, yang luar biasa. Wa adkhilhul jannah, ya Allah masukkan ayahku ke surga. Ya Allah, doa yang luar biasa, Pak. Ya Allah masukkan ibuku ke surga, ya Allah. Ya Allah, ini orang tuaku, gitu. Ayahku, ibuku, ya Allah. Gitu. Cukup itu tidak, Pak. Wa a'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar, dan lindungi ya Allah dari azab kubur. Ya Allah, jaga ayahku dari azab neraka. Bapak Ibu, ini hanya bisa dilakukan seorang anak soleh, anak yang soleh buat orang tuanya. Dan dia akan persiapkan doa terbaik ini sekali seumur hidup untuk orang yang paling dicintainya, yaitu ayah ibunya. Maka pesankan kepada anak-anak kita untuk mendampingi kita menjelang kita meninggal dunia dan mengurus jenazah kita saat kita sudah tidak bernyawa lagi. Ini yang terbaik buat orang tua agar orang tua kita mendapatkan surga terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit ini manfaat buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.